Pemilihan Amerika Serikat tentunya ini akan berpengaruh kepada kawasan di Timur Tengah. Nah, seberapa besar sih hasil pemilu Amerika Serikat ini akan berpengaruh kepada negara-negara yang ada di Timur Tengah, Mas? Ya, kalau ditanya kenapa kok pemilu Amerika Serikat membuat banyak negara, banyak pihak di luar Amerika juga sibuk, termasuk SCTV dan kita hari ini. Menurut saya, ya karena itu suka tidak suka, mau tidak mau menunjukkan bahwa Amerika memang negara adidaya. Yang Hmm, kebijakannya itu cukup menentukan, baik secara politik maupun ekonomi maupun yang lainnya terhadap warga dunia. Dan kalau kita lihat perkembangan terbarunya Mas Jati, ini saat kita rekaman kan beberapa TPS sudah mulai tutup. Ini sepertinya yes. memang akan menjadi pemilu yang sangat bersejarah bagi Amerika dan bagi dunia. Kalau bagi Amerika tentu saja ya karena dari berbagai macam apa namanya hasil polling bahkan perkiraan banyak lembaga ini selisihnya tidak akan banyak di antara Hmm, Harris dan Trump dan itu tentu secara politik itu menjadi cukup riskan. Bahkan ada hmm, pernyataan-pernyataan kemungkinan tidak langsung ada pengumuman hasil mengingat tipisnya selisih di antara dua dua kandidat Kamala Harris dan Trump. Tapi apapun ini juga menjadi cobaan, menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi Amerika, terutama karena dalam kapasitas Amerika sebagai kiblat demokrasi selama ini kepada dunia bahwa kami negara demokrasi dan ini menjadi pertaruhan tersendiri bagi Amerika dalam hmm. melaksanakan agenda demokrasinya. Nah, bagaimana dampak daripada hasil demokrasi ini atau hasil pemilu ini ke Timur Tengah secara umum? Terus terang kalau saya melihat Mas Jati, sebelum lebih detail ke sana, saya ingin sampaikan perkembangan terbaru di Timur Tengah bahwa Hmm. di saat Amerika sibuk dengan pemilu ini, Netanyahu mengambil keputusan yang sangat-sangat sensitif, sangat-sangat riskan, yaitu mencopot Menhan, Yoav Golan. Hmm. Dicopot pada waktu Amerika melaksanakan pemilu dan sekarang sedang mendapatkan reaksi cukup keras baik di internal Israel maupun di Amerika sendiri karena sekali lagi ini keputusan besar satu diambil pada waktu perang dan yang kedua diambil di saat mitra utamanya sendiri yaitu Amerika kalau boleh dikatakan begitu sedang menghadapi dan melaksanakan hajatan pemilunya. Nah, ini sekali lagi tentu Netanyahu tidak akan mengambil kebijakan itu tanpa pertimbangan. Salah satu yang banyak dibahas orang, kenapa ini diambil pada waktu Amerika sibuk, berarti memang Netanyahu tidak terlalu senang dengan cawe-cawe kalau bahasa kita gedung putih terhadap Amerika selama ini. Jadi banyak Oke. keputusan yang sebenarnya ingin diambil oleh Netanyahu terkait dengan perang, tapi lagi-lagi Amerika banyak cawe-cawe, banyak Hmm. intervensi sehingga mungkin Netanyahu sendiri tidak terlalu puas dengan apa yang dicapai. Tapi persoalannya bagi Netanyahu, kalau Amerika tidak cawe-cawe, bisa jadi mungkin nasibnya juga berbeda. Baik secara hukum maupun secara militer atau mungkin secara politik sudah tentu saja gitu. Karena sekali lagi yang membuat Israel dan Netanyahu bisa bertahan sampai sekarang, suka atau tidak suka, sedikit atau banyak, salah satu sebabnya adalah karena Amerika terus cawe-cawe, paling tidak di PBB dia pasang badan dengan Ya. menggagalkan berbagai macam resolusi, dan secara militer dia terus berikan pertahanan, walaupun memang, nah ini menariknya kita bahas nanti Mas, walaupun memang eh, apa namanya perang Israel sekarang ini bagi Amerika yang mau pemilu itu mungkin boleh disebut kayak semacam apa namanya eh, fenomena pasir isap kalau dalam film-film Hmm. Barat ya. Pasir isap itu artinya apa? Kalau orang terlalu bergerak, maka Hmm. dia akan semakin terjerumus masuk ke dalam. Kalau Ya. dia tidak bergerak, dia juga akan. Nah, saya melihat apa namanya situasinya mirip seperti itu, terutama karena Joe Biden dengan Kamala Harris secara ideologi mestinya tidak melakukan perang. Tapi ini Hmm. ada dua yang kemudian perang terjadi pada era Joe Biden dan Kamala Harris, yaitu di Ukraina dan kemudian di Israel yang itu juga katakanlah melibatkan Netanyahu sebagai mitranya. Nah, ini betul-betul terutama soal Israel itu betul-betul dilema. Tidak ada yang menguntungkan dari perkembangan di Israel kecuali Trump yang menguntungkan itu. Karena kalau sampai misalkan apa namanya Kamala Harris
tidak mengatakan mendukung Israel itu akan blunder lebih besar. Tapi dia juga tidak bisa lebih dalam lagi daripada yang sudah dilakukan dalam bentuk katakanlah mendukung Palestina, karena itu juga menjadi blunder bagi Hmm. politik terutama di kalangan warga Yahudi. Dan itu yang saya bilang makin keras bergerak Joe Biden dan Kamala Harris dalam konteks perang Israel pada situasi Pilpres sekarang makin terperosok makin dalam dia secara elektoral. Dan apa yang dilakukan saya melihat selama ini cukup normatif saja yang dia lakukan. Itu yang saya Hmm. bilang Hmm. Amerika pada zamannya Joe Biden dan Harris pada situasi Pilpres ini hanya menjaga fundamen politik luar negerinya dengan Israel, yaitu menyatakan berulang-ulang bahwa kami mendukung Israel. Kami Ya. mendukung Israel, tapi dia tidak mendukung aksi-aksi biadab yang dilakukan. Jadi dia hanya Hmm. fokus pada kami mendukung Israel. Dia kirim senjata, dia kirim kapal untuk menunjukkan bahwa kalau Israel diserang kami ada. Tapi kami tidak mendukung Netanyahu untuk terus melakukan perang membabi buta seperti ini. Walaupun Kamala Harris dan Biden sendiri sadar seringkali omongannya tidak didengarkan oleh Biden. Itu yang saya bilang kebijakan Gedung Putih terkait dengan apa namanya perang perang Israel Hmm. dan Palestina dan kelompok-kelompok proksi Iran itu tidak dihormati baik oleh lawan maupun kawannya Amerika sendiri. Tidak Hmm. dihormati oleh lawan karena ya udah otomatis Iran dan Hizbullah Ya. tidak akan Lawan. mendengarkan itu. Tapi yang menyakitkan bagi Amerika tentu saja mitranya sendiri yaitu Netanyahu dia tidak menghormati itu. Dan keputusan Netanyahu mencopot Menhan pada saat Pilpres itu menunjukkan betapa memang dia tidak menghormati Amerika. Oke. As ini kalau dikatakan tadi soal dukung mendukung ini tadi, kalau kita lihat dari kita bicara lagi ke pilpresnya ya, ini kan ada dua Kamala Harris dan juga Donald Trump. Yang paling santer atau lebih bisa dikatakan sangat eksplisit bilang bahwa saya adalah presiden yang pro sangat sangat pro dengan Israel adalah Donald Trump. Apakah ini artinya kalau misalkan nanti Donald Trump yang menang, ini tentunya akan makin membabi buta, makin leluasa bagi Netanyahu untuk melakukan aksi perang-perangnya atau seperti apa? Ya, saya ingin melihat dulu dari perspektif Palestina atau bangsa Arab secara umum ya, walaupun mestinya kita agak lebih khusus. Saya coba nanti mengkhususkan kalau masih ada waktunya sedikit. Bagi Palestina dan Arab secara umum, sebenarnya dua pilihan di antara Harris dengan Trump ini sama-sama tidak ideal, terutama Hmm. dalam situasi politik perang seperti sekarang. Kenapa? Karena mestinya secara ideologi itu apa namanya Kamala Harris atau bahkan Presiden Joe Biden tidak membiarkan terjadinya perang ini. Tapi ternyata Hmm. kan situasi politik terutama Pilpres, perang ini nggak bisa dihentikan. Jadi itu membuat istilahnya apa namanya Presiden Joe Biden dan Kamala Harris ibarat sepak bola tidak bisa tampil dalam performa terbaiknya. Dia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya sebagai seorang demokrat yang selama ini dalam tradisi politik Amerika lebih terbuka, lebih dialogis dan tidak doyan perang seperti Republik, ya. Itu kenapa konteksnya banyak pemilih dari latar belakang yang dukung Palestina di Amerika itu kemudian kecewa dan mungkin di antara mereka dukung Trump, walaupun sebenarnya itu juga tidak akan menjadi pilihan yang enak bagi mereka. Kenapa? Karena Trump dalam konteks Palestina terutama ini melahirkan kebijakan yang paling traumatik sejauh ini, yaitu kebijakan yang disebut sebagai Perjanjian Abraham, ya. Dan yang kedua salah satunya adalah pemindahan Kudubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ya. Itu dilakukan, ini gaya Trump ya, gaya Trump itu dia tidak banyak bicara. Itu dilakukan tanpa diskusi, tanpa memerhatikan, menanyakan pendapat Palestina. Dan itu betul-betul membuat Palestina itu kalau saya menggunakan istilah yang pernah digunakan oleh elit Palestina waktu penandatangan Abraham Accord itu disebut sebagai seakan-akan Palestina dengan kebijakan itu ditikam dari belakang oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh Hmm. negara-negara Arab sendiri, terutama negara-negara Arab yang sekarang sudah melakukan pemulihan hubungan diplomasi dengan Israel di saat Israel tetap tidak ada perkembangan sedikit pun mengenai kemerdekaan Palestina. Jadi ini yang membuat pilihan kepada Trump bagi Palestina adalah pilihan yang sama sekali tidak ideal.
Apalagi dengan style Trump yang kontroversi ya, ini pasti yang akan menjadi berat di era Trump, kontroversi dan Islamophobia, di mana dia terlalu apa namanya gampang seakan-akan dengan kontroversinya untuk anti terhadap kelompok-kelompok tertentu dan itu di mata orang-orang Amerika yang ideologis dengan nilai-nilai Amerika yang tadi menghargai suku bangsa yang lain, menghargai demokrasi, menghargai sipil itu dianggap mempermalukan citra dan nilai keamerikaan di mata dunia. Bagaimana Hmm. seorang presiden Amerika yang menjadi champion demokrasi tiba-tiba tampil dengan katakanlah nilai-nilai yang tidak mencerminkan itu. Tapi itulah Presiden Trump yang kita belajar dari satu periode pemerintahannya sebelum ini. Dan sekali lagi kalau Trump itu terpilih, maka bagi Palestina itu bukan sebuah pilihan yang ideal, walaupun sekali lagi nggak ada pilihan lagi. Ini pilihannya hanya di antara Trump dengan Kamala Harris. Nah, beberapa Arab lain mungkin beda sifatnya. Ini tidak bisa disamakan. Misalkan negara-negara Arab Teluk, terutama yang punya ambisi ekonomi, itu mungkin malah lebih happy dalam tanda kutip dengan Trump. Bisa jadi ya, Hmm. karena Trump ini apa namanya, mungkin kelebihan sekaligus kekurangannya dia seorang pebisnis. Jadi kayak Ya. semacam dia bisa membawa semangat you happy, I'm happy. Jadi kita jadi dia tidak terlalu ideologis dengan persoalan demokrasi, apakah ini HAM. Ya. Nah ini terutama negara-negara yang demokrasinya belum maju, HAM-nya juga nggak terlalu peduli, itu Trump bisa menjadi apa namanya partner, bisa menjadi teman yang menggairahkan ya di dalam Hmm. memanage kehidupan bernegara itu. Dan sekali lagi Timur Tengah tidak satu, banyak negara yang mungkin kepentingannya akan beda-beda di antara dia mendukung Trump, mengharapkan Trump atau justru mendukung dan mengharapkan Kamala Harris. Begitu, Mas. Oke, ini artinya berarti kalau untuk warga Timur Tengah ya itu tadi ya, karena tidak ikutan nyoblos ya udah nggak ada pilihan. Cuman kalau misalkan tadi dari sisi ideologis masing-masing, ketika negara-negara di Teluk ini ada kaitan dengan ekonomi, otomatis akan happy ketika Trump yang terpilih. Tapi kalau misalkan Harris yang terpilih tidak terlalu apa namanya tidak terlalu happy. Tapi kalau soal bicara soal perang-perangan ini, misalnya nih kita taruhlah Kamala Harris yang akan memenangkan pemilu presiden ini. Artinya bahwa perang akan tetap berlangsung. Kalau kita lihat dari pendahulunya Joe Biden kan nggak bisa ya menghentikan Netanyahu untuk tidak lagi melakukan serangan. Tapi kalau Mas melihat Kamala Harris apakah punya effort yang akan lebih baik daripada Joe Biden untuk tadi mengambil hati para Demokrat yang lebih cinta dengan kedamaian, penghargaan terhadap negara lain? Saya rasa memang kepentingan elektoral Pilpres ini adalah faktor yang membuat katakanlah Presiden Joe Biden selama ini itu tidak terlalu powerful di dalam melaksanakan ideologi politiknya, ya, terutama Hmm. yang lebih damai tadi. Nah, artinya apa? Sekali lagi kalau dia terlalu keras nanti dianggap menjadi anti-Israel, itu kabar buruk. Jadi dia betul-betul hanya ke barat ke timur pernyataannya tidak strong, tidak sesuai Oke. dengan kapasitas ideologi partainya. Nah, bagaimana kalau ini yang menang adalah Haris? Hmm. Nah, saya menganggap kalau setelah Pilpres, jangankan Haris, Presiden Joe Biden akan powerful menurut saya. Terutama di dalam menjalankan politik dan ideologi partainya yang kita anggap lebih dialogis dan lebih rasional tentang Timur Tengah. Saya Hmm. berkeyakinan kalau Kamala Harris yang menang, maka ini kabar buruk bagi Netanyahu. Karena sekali lagi Oke. kalau sebelum sebelum Pilpres mereka bersuara takut dibilang anti Israel dan itu menggerus apa namanya ceruk suaranya, tapi ini sekarang sudah menang, sudah nggak ada kendala lagi soal pertimbangan politik Pilpres, saya sangat yakin bahwa Kamala Harris akan jauh lebih tegas Hmm. mendekte dan membuat Netanyahu Israel untuk tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku. Karena kalau kita lihat dari berbagai macam ketentuan yang ada, sebenarnya udah ke sana arahnya. Kita udah sering kali Hmm. dengar katakanlah apa namanya isu-isu krisis di antara Presiden Joe Biden dengan Netanyahu dalam banyak kesempatan. Itu berapa jam, berapa bulan mereka nggak saling bicara misalkan. Karena Netanyahu tadi, kalau kalau menggunakan bahasanya Thomas Friedman itu sampai menggunakan istilah begini, dalam bentuk sindiran kepada Presiden Joe Biden itu, bahwa harus membedakan di antara perilaku elit Timur Tengah dalam hal ini Israel dengan perilaku katakanlah di Gedung Putih.
Kalau di Gedung Putih kata dia atau negara Barat secara umum, apa yang dinyatakan di dalam ruang-ruang lobi itu adalah kebenaran. Sehingga kalau nanti ada yang berbeda dengan yang dinyatakan di depan media, maka yang dirujuk adalah yang sudah dinyatakan di ruang lobi. Di lobby. Nah, terbaliknya kata dia di Timur Tengah, maksudnya Israel terutama, itu berbeda dengan ini. Dia bilang yang dinyatakan di ruang lobi itu belum tentu kebenarannya. Nah, kalau nanti berbeda dengan yang dinyatakan di media, maka yang benar berarti yang di media. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena bolak-balik apa namanya Menlu Amerika Anthony Blinken dan elit-elit lainnya datang ke Israel dalam ruang lobby bilang, wah kami akan segera senjata, kami akan segera bawa untuk segera damai, tapi setelah dibawa ke jumpa pers, mereka bilang kami tidak akan jumpa pers. Jadi kami tidak akan apa namanya hadir dalam kesepakatan damai. Artinya apa? Ya, apa namanya ini kayak semacam mempermainkan gitu, mempermainkan. Di Hmm. ruang lobi mereka menyatakan A, tapi begitu di ruang publik mereka mengatakan berbeda. Dan kalau kata Thomas Friedman, menurut saya itu sebuah sindiran yang sangat keras kepada Presiden Joe Biden kemarin bahwa yang mestinya yang dijadikan pegangan adalah kalau dalam konteks Timur Tengah yang dinyatakan di ruang publik, yaitu mereka memang tidak ingin adanya gencatan senjata itu. Dan itu yang terjadi sampai sampai hari ini. Jadi sekali lagi Mas, Oke. saya melihat kalau ini Kamala Harris yang menang, saya optimis bahwa ini akan bisa bisa diselesaikan, terutama karena agendanya ini banyak, terutama tentang pembangunan Gaza pasca perang. Ini Hmm. lagi-lagi menjadi medan pertempuran perbedaan pendapat di antara Amerika dengan Israel sendiri. Apakah ini Oke. akan menjadi perluasan penjajahan atau justru ingin tetap dengan pembangunan yang lama bahwa Palestina tetap didukung untuk menjadi sebuah negara dan saya masih mengikuti dan meyakini itu menjadi sikap politik Amerika di bawah Presiden Joe Biden. Mereka tidak ingin Israel justru menjajah Palestina lebih banyak, cuman mereka ingin agar Palestina ini bebas daripada kelompok-kelompok yang disebut sebagai ekstrim seperti Hamas ini dalam keyakinannya Gedung Putih ya. Sekali Oke. lagi ini akan menjadi medan pertempuran berikutnya dan Kamala Harris kalau menang sekali lagi itu akan lebih powerful di dalam memanage dan mengontrol, memberikan arahan sekaligus apa namanya mengarahkan perang ini tidak semakin membabi buta. Menjadi. Nah, bagaimana Oke. kalau Trump? Trump mungkin saya malah yakin juga dia tidak akan terus biarkan Netanyahu seperti ini. Minimal kalau kita lihat dari beberapa pernyataannya yang dia akan minta Netanyahu menghentikan perangnya. Tapi dalam konteks Palestina secara khusus itu yang saya bilang Trump akan lebih tutup mata kepada Palestina dalam mendukung Israel daripada Wow. katakanlah Presiden Joe Biden ataupun Kamala Kamala Harris. Harris. Dan itu Oke. dilemanya bagi Palestina. Bagi warga Arab lain tentu beda lagi kepentingannya. Kita nggak bisa Oke. menyamakan di situ, Mas Jati. Siap kalau begitu. Kalau gitu nanti kita akan nantikan bersama ya seperti apa pertarungan antara Kamala Harris dan juga Donald Trump yang katanya dari survei-survei ini sangat tipis pergerakannya tapi juga masih belum tahu nih perkembangannya karena beberapa pemilih sudah melakukan early voting sementara di beberapa negara bagian TPS-nya agak sepi. Tapi kita akan bersama ya Mas Hasibullah kita Yap, kita akan melihat bagaimana ke depannya Timur Tengah ini semoga yang terbaik lah ya karena kalau Indonesia pasti akan mendukungnya ke Palestina. Jadi siapapun yang nantinya bisa memberikan eh, secercah harapan ataupun cahaya terang bagi Palestina itu yang mungkin akan menjadi diberikan dukungan yang lebih banyak dari Indonesia. Oke, Mas Billah Satrawi, terima kasih banyak sudah ngasih waktunya di pagi hari ini bersama ya. kami di Liputan 6 SCTV. Sehat-sehat Mas, thank you.